Haleluya. Shalom, kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan mari kita, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, yang ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau, kami puji Kau, Kau yang terutama, Kau layak disembah, Kau yang layak dipuja, ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus buat urapan yang baru. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, sungguh baik.
mengalir sekarang. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu, kuasa-Mu ada pada kami saat kami menyembah-Mu, saat kami bergaul karib dengan-Mu. Kami menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Malam ini kita akan sama-sama belajar tentang Roh Kudus. Dan kita belajar tentang Parakletos. Kita tahu, kita sudah sering dengar tentang Parakletos, tapi mari kita belajar kembali bersama-sama. Bagi yang sudah tahu, kita refresh. Bagi yang belum tahu, ini kesempatan buat kita belajar bersama-sama. Kita lihat, ada orang berpikir, Roh Kudus itu apa? Roh yang mana? Roh yang seperti apa? Dan ada orang berpikir, Allahnya orang Kristen itu 3. Padahal anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen tidak punya Allah itu 3. Tetapi kita punya satu Allah dengan 3 pribadi. Tentu dengan akal pikiran manusia tentu tidak mudah, dan untuk menjelaskannya tidak mudah. Namun kita belajar bersama-sama. Ada pribadi Bapa, pribadi Yesus, dan pribadi Roh Kudus. Artinya dalam satu sosok Allah yang kita sembah ada 3 pribadi, dan masing-masing pribadi ini punya ciri khas masing-masing. Nah, malam ini saya akan sharing tentang ciri khas dari Roh Kudus yang disebut Parakletos. Apa itu Parakletos? Nanti saya akan sampaikan 2 hal, ya. Dan apa yang menjadi peran Roh Kudus itu, yaitu Parakletos, ini yang saya mau bagikan buat saudara. Yang pertama, Roh Kudus adalah penolong. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Dan disebut di sini penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa yang disebut penolong yang lain ini adalah Parakletos dalam bahasa aslinya. Artinya pengantara. Pengantara itu menghubungkan yang satu dengan yang lain. Dan bukan hanya pengantara, tapi juga disebut pengacara, advokat. Dan tugas advokat itu adalah membela. Dan ini yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Roh Kudus mau menolong kita, Roh Kudus mau menguatkan kita, Roh Kudus mau membela kita, Roh Kudus mau memberitahukan hal-hal yang ada di depan kita. Sehingga tugas dari Parakletos, yaitu penolong yang lain. Yang pertama kita bicara tentang memberikan pertolongan dan hikmat saat kita kesusahan. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, pikiran kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun di saat kesusahan, di saat kita tidak mampu, barulah kita ini seringkali ingat Tuhan. Dan Roh Kudus sangat berperan luar biasa. Dia mau menolong kita. Tuhan adalah penolong yang terbaik. Roh Kudus adalah penolong yang terbaik. Dan Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Hikmat Roh Kudus beda dengan hikmat manusia. Apalagi hikmat iblis. Hikmat Roh Kudus itu simple, sederhana, namun jelas dan tegas. Dan hikmat Roh Kudus itu bisa membedakan antara yang benar dan yang baik. Bukan hanya benar dan salah, tapi benar dan baik. Karena Tuhan mau kita melakukan hal yang benar, bukan sekedar yang baik. Banyak orang berpikir kita melakukan hal-hal yang baik. Yang penting saya baik. Baik itu oke, tapi yang Tuhan mau adalah benar. Apalagi kita bisa melakukan dengan cara yang benar dan baik. Dengan hati yang benar dan baik. Motivasi yang benar dan baik. Tujuan yang benar dan baik. Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus juga mau memberikan tuntunan
agar kita tidak tersesat. Roh Kudus itu seperti GPS. Namun kalau kita punya GPS, kita bisa tersesat. Tetapi yang luar biasa, Roh Kudus itu bukan sekedar GPS yang seringkali kita pakai. Roh Kudus adalah penuntun kehidupan yang mengarahkan kita untuk membaca firman Tuhan, yang mendorong kita untuk berdoa, yang mendorong kita untuk bergaul dengan Tuhan lebih karib dan lebih karib dan lebih karib lagi. Roh Kudus adalah penolong. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus adalah penghibur. Yohanes 14 ayat 26, Parakletos yaitu penghibur. Saya akan bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, ketika Yesus berbicara dengan para muridnya, Roh Kudus waktu itu belum diutus. Dan dari ayat yang ke-26 ini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Artinya, ketika Yesus naik ke surga, barulah Roh Kudus dicurahkan, diturunkan, mengalir, tinggal di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Hari ini, sebetulnya kita semua sudah punya Roh Kudus dalam hidup kita. Bagaimana? Saat kita mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka di saat itu pula Roh Kudus ada di dalam hidup kita, bertahta dalam hidup kita. Namun, seringkali kita punya Roh Kudus, sayangnya manifestasi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu tidak berkembang. Mengapa? Karena kita berpikir Roh Kudus itu hanya sesuatu. Tetapi Roh Kudus itu sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Roh Allah itu sendiri. Roh yang mau memimpin kita, menuntun kita. Kalau tadi dikatakan menolong, memberi hikmat, menuntun kita. Tetapi di sini menghibur. Nah, tugas dan peran Roh Kudus adalah mengajarkan segala sesuatu kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar terus mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan mengajar. Dan kalau Tuhan yang mengajar, yang mendidik kita, yang membimbing kita, yang menuntun kita, Dia akan menuntun dengan cara yang berbeda dengan para guru kita. Dengan orang-orang yang memberikan pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan. Beda sekali. Roh Kudus itu simple, Roh Kudus itu tegas, Roh Kudus itu jelas. Dan saya rindu kita semua makin hari makin dengar-dengaran dengan Tuhan. Telinga rohani maupun telinga jasmani kita bisa mendengar suara Tuhan dengan makin jelas. Hati kita mendengar suara Tuhan makin jelas. Mata kita melihat penglihatan-penglihatan. Bahkan mata kita melihat ke depan sesuai dengan apa yang disingkapkan oleh Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus juga akan mengingatkan apa yang telah kita pelajari. Waktu kita membaca firman, dan di saat kita menghadapi persoalan, pergumulan, tantangan, permasalahan, Roh Kudus akan mengingatkan. Bagaimana kita bisa ingat kalau kita nggak pernah baca? Jadi, membaca firman itu sangat penting. Mendengar firman sangat penting. Roh Kudus akan mengingatkan kembali. Refresh, remind, menyegarkan dan mengingatkan kita. Dan saudara, Roh Kudus itu akan menguatkan dan menghiburkan kita. Hari ini yang sedang lemah, yang sedang loyo, yang sedang tak berdaya, yang sedang menghadapi jalan buntu, Roh Kudus sanggup menghiburkan saudara, menguatkan saudara, memberi petunjuk yang terbaik. Oleh sebab itu, sebagai kata kunci, bergaullah dengan Roh Kudus setiap hari dan alamilah tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah setiap kami sama-sama belajar untuk bergaul dengan Roh Kudus, memahami Roh Kudus, menyapa Roh Kudus setiap hari. Dan kami minta ya Roh Kudus, penuhi hati kami, beri kami hikmat,
beri kami tuntunan, berbicara kepada kami. Biar apa yang Kau bicarakan kami dengar ya Tuhan. Ya Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami berdoa syafaat sekarang untuk beberapa kekasih Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa buat Bu Siana yang sedang mengalami kelemahan di tubuhnya, Tuhan menjamahnya, menyembuhkannya, dan segala sesuatu yang mencoba menyerangnya, kami patahkan kuasa dari si iblis itu dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Pak Slamet yang sedang mengalami pemulihan dari stroke. Tuhan terus berkarya dalam hidupnya. Kami menyerahkan Pak Roni yang retina matanya mengalami masalah, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Saudari Yofi yang sedang mengalami kemo, cancer, Tuhan menyembuhkannya. Ibu Mega yang mengalami sakit perut, Tuhan memberikan kesembuhan dari pendarahan dan sembuh pulih total dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang bekerja, setiap hari mengumpulkan berkat dan mengelola berkat. Kami berdoa di tempat di mana mereka bekerja, mereka semua menjaga protokol kesehatan dengan benar dan baik. Dan kami berdoa biar suasana di tempat kerja benar-benar suasana ada kuasa Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa ketika anak-anak Tuhan yang kami doakan, yang sedang berdoa bersama dengan kami, mereka bekerja, mereka melayani customer, pelanggan-pelanggan mereka dengan baik, dengan yang terbaik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, lingkungan di tempat mereka bekerja, baik di tempat mereka bekerja maupun lingkungan sekitar, kami berdoa ada damai sejahtera, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, setiap orang yang berpartner dengan kami, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat setiap kekasih Tuhan yang sedang pray from home bersama dengan kami, baik jemaat Rock Jajat, saudara dan keluarga Alvin Siu yang ada di Malaysia, keluarga Lydia yang ada di Jakarta dan Manado. Kami juga berdoa buat Usiana dan Intan, Haris, Ibu Yuliana, dan rekan-rekan saudara-saudara yang lain yang sedang berdoa bersama dengan kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah rahmat Tuhan, pimpinan Tuhan, urapan Roh Kudus menuntun mereka semua. Dan kami menyerahkan rekan-rekan hamba Tuhan, baik keluarga, pelayanan, dan rencana-rencana pembangunan di dalam pelayanan mereka, Tuhan yang turut campur dan memberkati. Lalu Pak, kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia, biarlah bangsa negeri Indonesia aman, tertib, dan damai sejahtera. Dan vaksinasi COVID-19 yang sedang berlangsung dapat merata di berbagai kota, desa, sampai di pelosok-pelosok, pulau-pulau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan buat Indonesia sangat luar biasa. Kami menyerahkan saudara-saudariku yang ada di mancanegara, baik yang ada di Asia Tenggara maupun di berbagai benua. Kami berdoa biarlah Tuhan melindungi, memberkati mereka semua, dan mencukupkan segala keperluan kebutuhan yang mereka perlukan setiap hari. Malam ini kami mengangkat dan membuka tangan kami, turunkan segala berkat-Mu yang terbaik. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Roh Kudus yang memimpin, menghibur, menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati.